Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim ala nabiyina Muhammad, amma ba'd. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika bi idznillah." Katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan seizin Allah. Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjadi petunjuk serta kabar gembira bagi orang yang beriman. Barang siapa yang menjadi musuh Allah, malaikat, Rasulnya, Jibril, Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang yang kafir itu. Firman Allah, katakanlah, barang siapa yang menjadi musuh Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan Al-Quran ke dalam hatimu dengan izin Allah. yakni barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, maka ketahuilah sesungguhnya Ruhul Amin Jibril yang telah menurunkan Adz-Dzikrul Hakim Al-Quran dari Allah Subhanahu wa taala ke dalam hatimu dengan seizinnya. Jibril adalah salah satu Rasul Allah dari golongan malaikat. Maka barang siapa memusuhi Rasul Allah, maka dia telah memusuhi semua Rasul. Sebagai halnya orang yang beriman kepada seorang Rasul, maka keimanan itu mengharuskan untuk mengimani semua Rasul. Hal ini sebagaimana firman Allah, sesungguhnya orang yang kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka hendak memisahkan antara Allah dan Rasulnya, serta mengatakan kami beriman kepada sebagian Rasul, namun kami kafir kepada sebagian yang lain, maka mereka dihukumi sebagai orang kafir sejati lantaran mereka beriman kepada sebagian Rasul dan kafir pada Rasul yang lain. Demikian pula orang yang memusuhi malaikat Jibril, maka dia adalah musuh Allah. Karena Jibril tidak akan turun membawa perintah atas kemauannya sendiri, akan tetapi Jibril turun atas perintah Allah. Sebagaimana Allah berfirman, dan tidaklah kami turunkan kecuali dengan perintah Tuhanmu. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari disebutkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW bersabda, "Man ada li waliyan faqad barazani bil had." Barang siapa yang memusuhi waliku, penolongku, maka berarti dia menyatakan perang kepadaku. Hadis riwayat Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Maka Allah murka kepada orang yang memusuhi malaikat Jibril. Barang siapa yang berani memusuhi malaikat Jibril, maka sesungguhnya Jibril itu telah menurunkan ke dalam hatimu dengan izin Allah Al-Quran yang membenarkan kitab yang ada padanya, yang membenarkan kitab-kitab yang terdahulu. Al-Quran sebagai petunjuk bagi orang yang beriman, petunjuk bagi hati orang yang beriman. Dan Al-Quran memberikan kabar gembira tentang adanya surga. Al-Quran adalah petunjuk dan kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Sebagaimana firman Allah, Al-Quran sebagai petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran sebagai obat bagi orang-orang yang beriman. Allah berfirman, barang siapa menjadi musuh Allah, menjadi musuh malaikat Allah, menjadi musuh Rasulnya, menjadi musuh malaikat Jibril, menjadi musuh malaikat Mikail, maka sesungguhnya Allah adalah musuh orang-orang kafir. Maha tinggi Allah dari orang-orang yang memusuhi Allah. Maha tinggi Allah dari orang-orang yang memusuhi Rasul-Rasulnya, yang memusuhi malaikatnya. Karena Allah Subhanahu wa taala
yang telah memilih para rasul, baik itu dari malaikat maupun dari manusia. Malaikat Jibril dan Mikail disebutkan di dalam ayat ini secara khusus, sebab keduanya merupakan malaikat yang termasuk dalam cakupan rasul. Kemudian keduanya disebutkan secara khusus sebab redaksi ihwal permintaan tolong. Ihwal Jibril merupakan Rasul Allah. Permintaan tolong kita kepada Allah, kita beriman kepada Allah, maka kita harus mengimani para Rasul Allah. Malaikat Jibril adalah Rasul dari golongan malaikat. Kita beriman pada para Rasul. Adapun Yahudi, maka mereka menyangka bahwasanya malaikat Jibril adalah musuh mereka. Dan Yahudi menyangka bahwasanya Mikail adalah penolong mereka. Maka disebutkan di dalam ayat ini secara khusus Jibril dan Mikail. Yakni di dalam surat Al-Baqarah ayat ke-98. Maka barang siapa yang menjadi musuh salah satu dari keduanya, berarti dia memusuhi yang lain juga. Barang siapa yang memusuhi satu malaikat, maka tentu dia akan memusuhi malaikat yang lain. Sama saja demikian. Dan orang-orang kafir itu adalah musuh Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, menampakkan dirinya, memberitahu bahwasanya barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, yang memusuhi penolong-penolong Allah, yang memusuhi pembantu Allah, maka Allah akan menyatakan perang kepadanya. Barang siapa yang memusuhi utusan Allah, maka Allah menyatakan perang kepada orang tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari disebutkan, ini la asaru li auliyai. Sesungguhnya aku akan menuntut balas untuk para waliku. Kama yas'aru laythul arharba. Sebagaimana singa menuntut balas dalam pertarungan. Kemudian dalam hadis yang lain disebutkan mangkuntu khosmatuhu. Barang siapa aku menjadi musuhnya, maka aku memusuhinya. Rawahul Bukhari. Maka para ulama mentafsirkan bahwasanya ayat ini sebagai jawaban, diturunkan sebagai jawaban bagi orang-orang Yahudi yang mereka memusuhi malaikat Jibril, yang mereka mengira malaikat Jibril itu musuhnya dan malaikat Mikail itu penolongnya. Maka sesungguhnya semua malaikat adalah utusan Allah, Rasul Allah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.